pun steril, jadi sudah siap saat sudah kita pakai steril itu sudah siap. Oke. Kalau di SOP itu gantinya sampai 3 kali ya, 3 kali ganti sarung tangan, tapi saya 2 aja, ingat ya. Jadi nanti pakai ini dulu, baru nanti menggunakan ini kan yang bersih ya. Kalau non steril jangan ditaruh di box instrumen ya. Ini khusus untuk steril. Jadi yang tidak steril nggak usah dimasukin di sana. Metokazin saya pilih satu aja. Cuma ini teh beda ini aja, beda komposisinya. Ini ada tambahan bahannya. Ya, kalau ini ada 3 bahan dan 2, tapi sama intinya mah ya. Sama untuk topikal. Oke, langsung ke pasien. Saya dari mana ini kerjanya? Di sana? Ini saya luka kombustio ya. Jadi kalau misalkan sampai di sini nanti pilih aja ya, misalkan kita mau yang ini aja, lukanya ini pura-pura bukan luka ya, kalau sebenarnya berarti harus itu banyak. Jadi ini aja ya, lukanya ini dianggap bukan luka ya. Kalau yang di rumah sakit ada yang sudah pernah lihat ini? Belum. Kemarin waktu praktek Pernah. kalau yang kombustio udah pernah lihat? Belum. Oke, jadi pertama biasa ya, preinteraksi pas orientasi ke pasien. Ya, assalamualaikum. Perkenalkan, saya perawat Novi yang bertugas pada pagi hari ini. Ya Pak, untuk hari ini lihat di catatan keperawatan bahwa ada jadwal untuk ini ya Pak ya, gaji balutan ya, untuk merawat luka bapak yang kemarin ya, riwayat bapak saya kena luka bakar ya Pak ya. Ya, kena luka bakar, ini luka bakar udah sekitar berapa hari nih Pak? 3 hari, misalkan hari ketiga. Ya, ternyata ini lukanya ini ya Pak ya, masih lembes, masih banyak keluar ekstraknya atau cairannya. Ya, ini dengan Bapak siapa Pak? Bapak Tono. Ya, Pak Tono. Bapak umurnya berapa Pak? 40 tahun. 40 tahun. Rumahnya di mana? Di Kawali. Oh, di Kawali. Oke. Berarti betul ya Pak ya, jadi saya salah alamat ya. Saya salah alamat. Ya, jadi hari ini akan dilakukan tindakan itu ya Pak ya, untuk membersihkan luka Bapak. Waktunya mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit ya Pak, kurang lebih. Ya, nanti mohon kerjasamanya ya Pak ya. Nanti kalau misalkan ada rasa nyeri ya memang pasti nyeri ya Pak ya, karena harus dibersihkan. Jadi harus mau nggak mau harus dibersihkan ya, supaya nanti cepat
bisa mempercepat proses penyembuhan luka Bapak. Itu tuh ya Pak, ada yang mau ditanyakan Pak sebelum saya ambil alat-alatnya? Iya. Oke, kalau tidak ada saya cuci tangan dulu ya Pak ya. Iya. Coba cuci tangan deh. Berapa langkah? Nah. Mana? Satu. Kemudian setelah itu kita jangan lupa ambil sarung tangan Bersih. yang non steril ya, jadi sarung tangan bersih. Kemudian setelah itu kita ambil underpad ya. Kalau underpadnya terlalu bebas dan lukanya juga nggak terlalu bebas ya. Jadi ikut aja ya, biar nggak terlalu. Kalau misalnya ini asal terlalu kemudian tangannya di kemudian kita dekatkan dengan bengkok ya. Bengkok ini ada dua, satu isi cairan klorin, yang satu adalah untuk sampah ya. Ini ceritanya yang untuk sampah adalah ini untuk yang meredam alat ya. Oke. Jadi yang alat mana? Ini. Alat ini. Iya. Ini alat. Oke. Jadi saya lupa. Ya. Setelah itu kemudian kita buka balutan itu ya, lukanya. Nah, ini teh masih ada ini. Ini fungsinya adalah untuk membersihkan. Ya, jadi membersihkan itu ya dengan apa? Alkohol nggak ada ya. Ini apa? Alkohol. Sanitizer. Ya, jadi menggunakan alkohol. Ya, atau nggak apa-apa misalkan nggak ada kapas alkohol, pasien punya minyak putih. Dan pakai minyak putih pun nggak apa-apa. Ini dioles-oles di sini. Kemudian kita ya. Untuk ini ya supaya tak lengket. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita bisa menggunakan ini deh pinsetnya ada berapa? Ada dua apa tiga? Tiga. Ada tiga ya. Jadi ada tiga. Oke, jadi kita buka dulu tapi bukanya itu jangan sampai membuat ini jadi on. Ya. On itu artinya jadi tidak steril ya. Jadi mempertahankan tetap supaya tetap steril. Hanya butuh satu pinset ya. Ini steril ya, jadi kita harus nah, kita hanya butuh satu pinset untuk membuka balutan. Ya, kemudian kita ini dulu ya, ini kan buat nanti ya. Tapi kita buka dulu, tapi jangan nanti kita megang ya. Ini nanti jangan lupa diisi dulu ya, diisi dulu menggunakan NaCl ya. Ini kan ya, jadi kalau kita sudah pakai sarung tangan steril jangan megang dulu, oke? Ya. Nanti kita isi dulu ya. Isi dulu ya. Jadi banyaknya deh sesuai kebutuhan saja ya. Kemudian kita buka ini. Kemudian kita nggak apa-apa langsung masukin di kom yang satunya yang kosong ya. Kan tadi ini yang satu isi air. Oke. Kemudian ini dibuang. Kemudian yang satu lagi. Kalau misalnya kira-kira sampahnya banyak, pakai kresek, bawa kresek ya.
biar apa kalau dibutuhkan itu enggak ya, jadi kita jangan sampai megang kasarnya ya, steril. Jadi kita taruh di sini aja, kalau nanti kita butuh tinggal ambil. Kalau sini aja nggak apa-apa, steril. Ya, kemudian setelah itu kita hanya butuh ini satu ya, satu. Jadi kalau di rumah saja sih memang karena keterbatasan alat kita langsung aja buka ya. Tapi kalau ini kan kita lagi belajar, jadi harus profesional menggunakan pinset. Kita ambil pinset yang chirurgis ya, chirurgis atau yang anatomis, boleh yang anatomis juga ya. Ini kan steril tapi kita ambil satu aja ya, satu aja pinset lah yang kira-kira teh kelihatan mana ya gitu ya. Kita ambil tapi jangan sampai ngomong-ngomong sama karena sekarang teh sudah tidak ada korentang untuk ngambilnya, sudah tidak, jadi ya udah mau nggak mau harus ngambil satu ini ya, tapi nggak usah ngambil mak-mak yang lain. Oke? Saya ambil yang chirurgis ya, chirurgis untuk buka ini. Chirurgis yang ada ininya ya. Ya. Kalau misalkan kering, ini ya, ya tahan ya Pak ya. Ya, sudahnya, cairannya banyak ya Pak ya. Setelah itu kita kemudian apa namanya untuk ya, jadi nanti untuk mengkaji lukanya nanti kalau sudah dicuci ya kan kelihatan. Oke, ini sudah nggak dipakai berarti Simpan ke klorin. disimpan di bengkok ya. Oke, terus kemudian setelah itu kemudian kita cucinya sekarang atau boleh nanti Sekarang. ya. Kita cuci menggunakan cairan pencuci luka ya. Jangan lupa ini di apa namanya ini ya, yang isi sebaiknya kalau yang sampah sebenarnya pakai kresek ya. Jadi kalau yang ini nanti ditaruh di bawahnya ini punten ya Pak. Nah, ini diangkat dulu tangannya, kemudian kita cuci dulu ya, cuci sampai bersih ya, sampai bersih cuci. Nah, setelah dicuci kemudian setelah itu kemudian kita pakai Sarung tangan steril. ya, ganti sarung tangan dengan steril. Sudah nggak dipakai, ini pura-pura ada kresek di sini ya. Kemudian kita pakai sarung tangan steril. Jadi yang dipakai kanan dulu apa kiri dulu? Tergantung kalau kamu pede ya. Jadi apa idam pede. Nomor berapa ini? Jadi kalau pakai yang steril itu intinya kita jangan sampai megang yang ini ya, tapi bagian dalamnya. Bagian dalam kita. Oke, kemudian kalau sudah ini kan steril udah nggak apa-apa, kita mau bebas megang ya. Oke, setelah ini kemudian kita ambil ini ya, pinset ya, kemudian kita ambil asapnya. Yang biasa kita bersihkan seperti kalau kayak konvensional ya. Jadi kalau misalkan mau langsung dikeringin, nggak usah dikeringin, sekalian dibersihin aja, ya. Gitu.
Jadi kalau untuk ini bis boleh, misalkan mau seperti ini dua nggak apa-apa, atau misalkan satu juga nggak apa-apa ya. Kemudian kita bersihkan sambil dikeringkan ya. Jadi dari dalam ke luar ya. Ini kan ini punten ya Pak. Nah ini saya bersihkan dulu ya sampai bersih. Misalkan ini ada ya, tapi jangan dibolak-balik ya, kalau sudah ke sini jangan naik lagi ya. Jadi ini kemudian pinggir-pinggirnya ya. Kalau sudah misalkan sudah kotor semuanya, kita buang ya, kemudian kita ngambil lagi. Kalau saya sebenarnya sukanya kayak gitu, nanti terserah kamu ya. Jadi dua ini, kemudian kita bersihkan. Misalkan ini ada dua ya, kayak jadi ini yang kedua ini, pokoknya sampai bersih ya. Kemudian setelah itu ya, kita lihat ya, kita kaji dari lukanya itu. Ini lukanya itu tadi luasnya berapa ya, kemudian derajat lukanya ini masuk ke derajat berapa ya, atau kemudian kondisi kelembabannya itu atau eksudatnya, produksinya bagaimana ya. Jadi kemudian warna dasar lukanya ini apakah sudah kelihatan ya, karena sudah dibersihkan. Setelah kita sudah menentukan, oh ini ternyata warna dasar lukanya masih merah ya, kemudian eksudatnya masih golongannya itu sedang ya, kemudian derajat lukanya itu derajat sedang juga ya, lukanya tidak terlalu berat, tapi masih ada produksi eksudatnya ya, masih banyak, itu lumayan masih banyak karena masih di hari ketiga ya. Kemudian setelah itu kita keringkan dulu ya, keringkan dulu menggunakan misalkan rasa kering pun nggak apa-apa. Ngeringin yang ini aja, yang samping-sampingnya ya. Terus kita yang masih basah kuyup gitu ya, kita ini dulu keringkan dulu. Kemudian kita lihat juga ada jaringan mati atau tidak ya. Setelah ini sudah dibersihkan gitu, kemudian ternyata ada jaringan yang mati atau yang warna kuning slope, ada slope-nya. Berarti kita harus debridemennya itu menggunakan gunting khusus untuk debridemen ya. Ini ya, jadi yang ada lengkungnya ini adalah gunting debridemen. Kalau ini gunting ini adalah gunting heating ya, up heating. Ini kan ada ininya ya, ada kelihatan, ada ininya, lingkaran di sini ya. Jadi ini untuk up heating atau untuk membuka jahitan ya, membuka jahitan. Ini dipotong ya. Tapi kalau untuk untuk debridemen menggunakan ini, kemudian kita ambil bawah pinset ya, kita ambil ini, misalnya teh nekrosis warnanya hitam, kita gunting buang ya. Nekrosisnya banyak, ini ada yang slope-nya kuning-kuning, kita pokoknya sampai bersih ya, sampai bersih, sampai tidak ada slope dan juga tidak ada nekrosis. Setelah sudah bersih, ini kan sudah nggak dipakai ya, ini taruh di sini. Kemudian kita bersihkan lagi ya, karena kan tadi sudah ada tadi bekas dari debridemen. Kita bersihkan lagi, pokoknya sampai bersih ya. Satu lagi membersihkan. Sampai bersih ya, tidak ada
pesnya kalau ada pes harus dikeluarkan ya, pes atau nanahnya. Ini dari dalam keluar ya. Oke, setelah itu ya, ini kira-kira mau dipakai lagi nggak? Masih dipakai nanti untuk ini masih dipakai untuk pasang dressingnya ya. Nah setelah itu kemudian kita kasih topikal ya, pemilihan dari dressing dan juga topikalnya. Topikalnya karena ini warnanya masih merah, ini kalau Mectobazin kan untuk semua warna dasar luka boleh ya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Ini kita on kan ya. Jadi ini dianggap ini jadi non steril ya, karena harus ini kan megang ini. Tapi ini dipertahankan tetap Steril. Ya. Jadi kalau seperti itu oke, kita pakai asap. Nah ini kan steril ya, tangan saya yang kanan ya. Kemudian kita kasih ini ya, kalau misalkan mau langsung di sini nggak apa-apa, atau di sini ya, kasih salepnya, kemudian kita oles ya. Oles salep dulu. Nah setelah itu ini sudah, kemudian kita ambil dressingnya ya. Ini pura-pura adalah kalsium alginat ya, atau hidrogel lah ya, apa-apa memang nggak ada ya. Oke, kemudian setelah itu ini kan kita sudah nggak mak-mak itu lagi ya, jadi nggak apa-apa. Ini kan di dalam juga steril, saya pegang ini ya, steril. Oke, jadi ini karena kan modelnya seperti ini ya. Sebenarnya itu untuk ini ya, apa namanya, yang di perut atau di Ya. Sebenarnya memang karena nggak ada, nggak apa-apa ya. Ini pura-puranya adalah hidrogel atau uretan apa foam ya. Kemudian kita pasang. Jadi di luarnya tuh ini sudah ada transparan filmnya ya. Jadi kalau pakai poliuretan foam itu kan bisa kita sesuaikan dengan apa luas dari lukanya digunting ya. Tapi kalau ini kan sudah memang tersedianya seperti ini. Jadi anggap aja lukanya di sini full ya. Ini nggak ada. Oke? Oke. Pak, ini sudah selesai ya Pak untuk apa namanya perawatan lukanya. Jadi ini untuk penutup lukanya itu bisa sampai kurang lebih 3 hari ya Pak ya. Jadi nanti intinya kalau sebelum 3 hari itu nanti apa ada rembes atau basah, silakan nanti Bapak ini aja lapor ya ke perawat, atau saat nanti sudah pulang bisa nanti hubungin mantri di sana ya untuk membersihkan luka di tangan Bapak. Begitu ya Pak ya. Ini saya ambil Pak. Kita bereskan ya. Jadi sebelum kita membuka sarung tangan, pokoknya kita harus beresin alat dulu ya, karena ini kan bekas luka. Oke. Kemudian cuci tangan. Kita langsung Bapak, bagaimana Pak setelah dibersihkan lukanya? Rasanya lebih nyaman ya Pak ya. Kemudian itu juga tampak sudah bersih Pak. Jadi insya Allah juga nanti akan untuk penyembuhannya dan infeksinya juga bisa dikurangin ya Pak ya. Itu ya Pak ya. Nanti kalau ada hal yang memang perlu disampaikan atau ada sesuatu silakan hubungi kami ya, perawat di ruang perawat. Itu ya Pak ya. Nanti akan datang lagi insya Allah saya di pukul 11 siang ya Pak ya untuk memberikan ini. Itu ya Pak. Saya tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Satu. Tangan ya. Simpan. Tetap menjaga